Babilonia adalah salah satu peradaban kuno yang paling menonjol dan berpengaruh di dunia, terletak di wilayah Mesopotamia yang sekarang mencakup Irak modern. Mesopotamia sendiri, yang berarti di tanah di antara dua sungai, Sungai Tigris dan Eufrat, adalah rumah bagi beberapa peradaban tertua di dunia, termasuk Sumeria, Akkadia, Asyur, dan akhirnya Babilonia. Babilonia sering dipandang sebagai pewaris peradaban-peradaban sebelumnya, menyatukan banyak aspek dari budaya, politik, agama, dan teknologi yang dikembangkan di wilayah ini selama ribuan tahun. Sejarah awal Babilonia. Babilonia pertama kali muncul sebagai kekuatan regional pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Peradaban ini dikenal dengan ibu kotanya, Babylon, yang pada awalnya hanya sebuah kota kecil di Mesopotamia bagian tengah. Babilonia muncul sebagai kekuatan besar setelah pendirian dinasti Amorite pada awal milenium kedua sebelum Masehi. Orang-orang Amorite, yang berasal dari barat laut Mesopotamia, mengambil kendali atas Babylon dan wilayah sekitarnya pada sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Periode Hammurabi dan Kode Hammurabi. Hammurabi tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang administrator ulung. Kekuasaan Neo-Babilonia. Setelah kematian Hammurabi, Babilonia mengalami periode penurunan, kehilangan banyak wilayahnya akibat serangan dari bangsa asing, terutama bangsa Kassite, yang akhirnya mengambil alih Babilonia dan memerintah selama beberapa abad. Namun, Babilonia kembali ke puncak kekuasaannya selama periode Neo-Babilonia, 626-539 SM. Periode Neo-Babilonia dimulai setelah jatuhnya Kekaisaran Asyur, musuh besar Babilonia. Nabopolassar, pendiri dinasti Neo-Babilonia, berhasil mengalahkan Asyur dengan bantuan bangsa Media dan merebut kendali atas seluruh Mesopotamia. Putranya, Nebukadnezar II, memerintah 604-562 SM, menjadi salah satu raja Babilonia yang paling terkenal dan memperluas kekaisaran hingga ke wilayah Palestina dan Suriah. Nebukadnezar II dikenal dalam sejarah Yahudi sebagai raja yang menaklukkan Yerusalem pada tahun 587 SM, menghancurkan kuil Salomo, dan membawa banyak orang Yahudi ke pengasingan di Babilonia, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Babilonia berkembang pesat dalam bidang arsitektur dan kebudayaan. Ia membangun kembali banyak bagian dari kota Babylon, termasuk gerbang Ishtar yang megah dan taman gantung Babilonia, yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno meskipun keberadaan fisiknya masih diperdebatkan. Struktur sosial dan ekonomi. Masyarakat Babilonia sangat beragam secara sosial dan etnis, dengan berbagai kelas sosial dari bangsawan hingga budak. Terdapat 3 kelas utama di dalam masyarakat. Kelas elit, orang-orang bebas, biasanya petani, pedagang, dan pengrajin, serta budak. Budak di Babilonia biasanya adalah tawanan perang atau orang-orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Ekonomi Babilonia sangat maju dan terorganisir. Seperti kebanyakan peradaban di Mesopotamia, pertanian merupakan fondasi ekonomi Babilonia, berkat sistem irigasi yang canggih di antara Sungai Tigris dan Eufrat. Selain itu, Babilonia juga menjadi pusat perdagangan penting, berkat lokasinya yang strategis di antara Timur Dekat, Mesir, dan Asia Selatan. Barang-barang seperti tekstil, logam, dan biji-bijian diperdagangkan dalam jumlah besar, dan Babilonia dikenal sebagai pusat keuangan dan perdagangan dunia kuno. Agama dan kebudayaan. Agama memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Babilonia. Seperti kebanyakan budaya Mesopotamia, Babilonia menganut politeisme, dengan banyak dewa-dewi yang menguasai berbagai aspek alam dan kehidupan. Dewa utama Babilonia adalah Marduk, yang dianggap sebagai dewa pelindung kota Babylon. Kuil-kuil besar yang disebut ziggurat didirikan untuk menghormati para dewa, dengan ziggurat Babylon menjadi salah satu yang paling terkenal. Selain agama, Babilonia juga unggul dalam bidang astronomi dan matematika. Bangsa Babilonia dikenal sebagai salah satu peradaban pertama yang mengembangkan sistem kalender berbasis pengamatan bintang-bintang dan fase bulan. Mereka juga mengembangkan sistem angka berbasis 60, seksagesimal, yang masih kita gunakan hari ini dalam pengukuran waktu, seperti 60 detik dalam 1 menit dan 60 menit dalam 1 jam. Kejatuhan Babilonia. Kekuasaan Babilonia berakhir pada tahun 539 sebelum Masehi ketika ditaklukkan oleh Cyrus Agung, Raja Persia, yang mendirikan Kekaisaran Persia Akhemeniah. Penaklukan ini berlangsung relatif damai, dan Babilonia tetap menjadi pusat administrasi penting dalam Kekaisaran Persia. Namun, dengan berlalunya waktu, identitas politik Babilonia mulai memudar, meskipun warisan budayanya tetap hidup selama berabad-abad. Warisan Babilonia.
Warisan Babilonia dalam sejarah dunia sangat besar. Sistem hukumnya, terutama Kode Hammurabi, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum di peradaban-peradaban berikutnya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, pencapaian astronomi dan matematika Babilonia memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani dan dunia Islam. Selain itu, banyak kisah dari Babilonia yang tercatat dalam teks-teks suci, termasuk Alkitab, yang mencatat peristiwa-peristiwa penting seperti pembuangan Babilonia dan Raja Nebukadnezar II. Babilonia juga memainkan peran besar dalam menyebarkan budaya Mesopotamia ke dunia yang lebih luas, menjadi jembatan antara peradaban kuno di Timur Dekat dan Mediterania. Peradaban Babilonia, meskipun telah lama runtuh, tetap dikenang sebagai salah satu peradaban yang paling maju dan berpengaruh dalam sejarah manusia.